Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Anggriani, mahasiswi semester 3 Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam pada Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah di Universitas Islam Haji Muhammad Idris Samarinda. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi saya yang berjudul perkembangan emosi. Maaf sebelumnya di sini ada keributan karena di sini lagi ramai orang. Masuk ke pengertian. Perkembangan emosi menurut Chaplin dalam satu kamus psikologi mendefinisikan perkembangan emosi sebagai suatu keadaan yang terangsang dari organisme mencakup perubahan-perubahan yang disadari yang mendalam sifatnya dari perubahan perilaku untuk mencapai kematangan emosi. Untuk mencapai perkembangan emosi yang matang, proses pencapaiannya sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, terutama lingkungan orang tua dan kelompok teman sebayanya. Perkembangan sosial emosi perkembangan sosial emosi anak adalah tahapan tumbuh kembang di mana anak mulai memahami siapa dirinya, apa yang dia rasakan, serta apa yang dia harapkan dan dilakukan saat berinteraksi dengan orang sekitarnya. Adapun ciri-ciri penampilan emosi pada anak menurut Hurlock ditandai oleh intensitas yang tinggi, seringkali ditampilkan bersifat sementara, cenderung mencerminkan individualitas, bervariasi, sering meningkatkan usia, dan dapat diketahui melalui gejala perilaku. Yang pertama, rasa takut, marah, bangga, kesedihan, ingin tahu, kegembiraan, dan rasa kasih sayang. Terdapat beberapa hal penting dalam perkembangan emosional anak yang perlu dipahami. Usia berpengaruh pada perbedaan perkembangan emosi. Setiap rentang usia menunjukkan beberapa perbedaan yang paling mencolok dalam ekspresi dan regulasi emosi. Selama usia prasekolah, anak juga mengalami stres dan meresponnya. Namun di usia ini mereka juga berusaha untuk mengatur perasaan dan dorongan dirinya sendiri. Perbedaan kemampuan dalam mengekspresikan dan meregulasi emosi pada anak ini juga terkait dengan perkembangan kognitif anak, di mana perkembangan kognitif anak akan mempengaruhi kemampuan untuk mengontrol diri dan menghambat impuls. Kemudian perubahan ekspresi wajah terhadap emosi. Seperti halnya orang dewasa, ekspresi perasaan anak-anak juga terlihat dari ekspresi wajahnya. Seiring dengan bertambahnya usia mereka, anak-anak semakin mampu dan mengekspresikan emosi mereka melalui senyum, mengerutkan kening, dan ekspresi lainnya perasaan. Kemampuan menggambarkan ekspresi emosi mereka semakin kompleks dan terlihat dari raut wajah mereka. Menunjukkan emosi yang kompleks, anak-anak di usia prasekolah memperhatikan ekspresi wajah yang menunjukkan kebanggaan, malu-malu, jijik, dan rasa bersalah yang tidak terlihat pada bayi atau anak yang lebih muda. Ekspresi yang lebih kompleks dapat ditunjukkan dan kemampuan ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan kognitif untuk mereka mengalami dan mengekspresikan perasaan-perasaan tersebut. Bahasa tubuh. Ternyata wajah tidak cukup bagi anak untuk mengekspresikan emosi. Anak juga menggunakan seluruh tubuhnya untuk mengekspresikan perasaannya. Mereka mengekspresikannya melalui gerak-gerik dan bahasa tubuhnya. Suara dan kata anak-anak semakin baik dalam mengekspresikan perasaan mereka melalui suara dan kata seiring bertambahnya usia. Mereka mulai memberi label yang sederhana terhadap apa yang mereka rasakan. Kemudian
Kemudian berkembang menjadi pelabelan yang semakin kompleks seiring dengan perasaan yang semakin kompleks yang mereka alami. Kesimpulannya, karakteristik emosi pada anak berbeda dengan karakteristik yang terjadi pada orang dewasa, di mana karakteristik emosi pada anak itu diantara lain: 1. Berlangsung singkat dan berakhir tiba-tiba. 2. Terlihat lebih hebat atau kuat. 3. Bersifat sementara atau dangkal. 4. Lebih sering terjadi. 5. Dapat diketahui dengan jelas dari tingkah lakunya. Dan yang keenam, reaksi mencerminkan individualitas. Emosi memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan anak, baik pada usia prasekolah maupun pada tahap-tahap perkembangan selanjutnya. Mereka memiliki pengaruh terhadap perilaku anak. Folsom menyebutkan bahwa anak memiliki kebutuhan emosional seperti ingin dicintai, dihargai, rasa aman, merasa kompeten, dan mengoptimalkan kompetensinya. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Maaf tadi banyak ributnya di sini karena lagi ramai teman-teman dan Bapak. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.